Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kulla bid'atin dalalah. Barakallahu fikum. Indak ya Ubaidillah, hadis pada ahad yang lalu mohon dibacakan. Iqra. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, ahsan. Ni'matani makbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Adalah hadis pada pertemuan terdahulu. Ar-Rabi, hadis yang keempat pada bab mujahadah ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal lail, beliau salat pada malam hari, yaitu salat nafilah, salat tambahan. Hatta tatafattara qadamahu, sehingga bengkaklah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di malam hari untuk salat-salat tambahan, salat-salat lail, sehingga pecahlah atau bengkaklah, dalam satu riwayat pecah. Artinya ada sebagian kaki beliau yang terpecah. Dalam satu riwayat lagi yang sekarang kita bacakan ini adalah sampai kaki beliau bengkak karena beliau banyak sujud dan ruku. Fakultu lahu, aku berkata kepada beliau. Maknanya di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liman tasna'u hada ya Rasulullah?" Mengapa engkau selalu melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka, bukankah dosa-dosamu telah lalu itu telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, wa ma taqaddam, dan dosamu yang akan datang pun telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Min dzambika wa ma ta'akhkhar, dari dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uhibbu, apakah engkau tidak menyukai an akuna abdan syakura, jika aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari. Hadis yang sama juga terdapat dalam kitab As-Sahihain dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Pengesahan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, dan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah menurut riwayat Al-Bukhari dan menurut riwayat Imam Muslim. Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali menjelaskan kepada kita tentang makna-makna kata yang asing. Yang pertama adalah syakura. Syakura adalah orang yang banyak bersyukur seraya mengakui seluruh nikmat yang diberikan kepadanya, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kemudian tatafattara bermakna terpecah atau bermakna bengkak. Nah, barakallahu fikum. Kandungan hadis ini Ibnu Abi Jumrah mengemukakan jangan sampai kita menyangka bahwa dosa-dosa yang diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah bahwa dengan karunia-Nya Dia akan mengampuninya. Janganlah kita menyangka dosa-dosa beliau sama dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita berlindung kepada Allah dari sangkaan seperti itu. Dosa yang dimaksud adalah dari sisi pemenuhan terhadap rububiyah Allah, bukan dosa maksiat, berupa pengagungan, pembesaran, pemanjatan rasa syukur, serta realita manusia. Meskipun dia diangkat ke derajat yang sangat tinggi, namun dengan sifat yang dimilikinya, manusia tidak akan pernah mampu memenuhi semua kewajiban tersebut. Karena mereka termasuk makhluk yang diciptakannya, dan banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada yang ditinggikan derajatnya melalui yang lainnya akan melipat gandakan kewajiban-kewajiban terhadapnya. Ikhwani fiddin, hadis di atas yang mengatakan liman tasna'u hada ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan perbuatan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Di sini terlihat ya ikhwan, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang? Naam. Di sini ada lafaz semacam Rasulullah itu berdosa. Ya. Jangan juga kita menduga bahwa dosa Rasulullah itu seperti dosa kita. Dosa maksiat, dosa tidak bersyukur, dosa mengeluh, dosa sibuk dengan urusan dunia, dosa yang kita gunakan siang malam kita dalam keadaan berdosa. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru junuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau bermaksiat, berdosa kepadaku, berbuat kesalahan bil-laili wan-nahar, di malam hari dan siang hari. Ini sifat kita, ini perbuatan kita, dan ini tabiat kita. Tidurnya kita pun berdosa. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Kadang-kadang kita tidur itu memberi beban ke pikiran kita. Besok ini harus dikerjakan, besok ini harus selesai, besok ini harus selesai. Kita jarang sekali tidur itu berpikir apa yang bisa aku buat untuk kematianku, apa yang dapat aku bawa menghadap Rabbku. Bahkan kita kadang-kadang ya ikhwanana fillah, abai terhadap kemaksiatan orang yang ada di sekitar kanan kiri kita. Sementara orang-orang soleh mereka sibuk, mereka bermuhasabah, mereka berpikir apa yang sudah kubuat hari ini, sehingga mereka itu berani mendatangi orang yang sedang khalwat dalam keadaan belum menikah, dan mereka mengetuk pintunya dan mereka menasihatinya untuk bertakwa pada Allah, dan mereka dengan tegas menyampaikan,
kalian jangan berbuat maksiat. Kalian menikahlah. Kalian mencarilah keturunan. Kalian dengan menikah mendapatkan keutamaan. Kita enggak pernah melakukan itu. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini, jangan kita berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdosa seperti kita. Yang dimaksudkan di sini adalah rububiyahnya Allah tabaraka wa taala. Kadang-kadang kita ini memang jarang bersyukur. Naam, kadang-kadang kita ini lebih banyak mengeluh. Kadang-kadang kita ini lebih banyak berbuat sesuatu yang menurut dugaan kita Allah tidak adil. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah senantiasa dalam keadaan berkeluh kesah. Mereka sedikit sekali yang bersyukur. Mereka sedikit sekali yang mau mensyukuri nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian bisa menghitung-hitung nikmat Allah, mau kalian hitung, niscaya kalian tidak mampu. Illa dalam hadis yang lain, kama yankusuh mikhyatu idza udkhilal bahra. Seandainya kalian ingin tahu apa yang aku berikan kepada hambaku, kata Allah, sama seperti kalian mengambil sebuah jarum, kemudian diletakkan di dasar samudra yang luas. Kemudian kalian angkat jarum itu ke atas, yang jatuh ke laut kembali, itulah yang Allah berikan kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Makanya kalau kita bersyukur, maka kita akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah, hidup senantiasa berkeluh kesah, banyak mengeluh, banyak kecewa, sedikit-sedikit ucapan kotor, sedikit-sedikit ucapan kotor, sedikit-sedikit mencaci, memaki dengan ucapan-ucapan anak-anak sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Bertakwalah kepada Allah ya ikhwan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, na'am barakallahu fikum, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukan berarti Rasulullah itu berdosa seperti kita. Bukan berarti Rasulullah itu bermaksiat seperti kita. Bukan berarti Rasulullah itu tidurnya seperti tidurnya kita, dari awal sampai akhir enggak bangun malam. Padahal di sini sebutkan dengan jelas Rasulullah itu bangun malam sampai bengkak kakinya. Dalam satu riwayat yang lain sampai pecah-pecah kakinya. Ini menunjukkan Rasulullah itu hidupnya seluruhnya adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah manusia utama di antara manusia yang ada. Bahkan seluruh para nabi, bahkan di antara 5 nabi yang dipilih sebagai nabi yang utama, beliau adalah yang lebih utama dari antara yang utama. Afala uhibbu, apakah engkau ya Aisyah tidak suka an akuna, jika aku menjadi hamba, abdan, seorang hamba, syakura, yang bersyukur. Artinya Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, bukankah engkau juga harusnya senang jika aku menjadi hamba yang bersyukur. Faedah selanjutnya adalah banyaknya ijtihad yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, barang siapa yang dikaruniai nikmat oleh Allah tabaraka wa taala, Rabb jalla wa ala, dan diberi anugerah khusus, maka wajib dia mensyukurinya. Diangkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Allah, sebagai penutup nabi dan rasul, khataman nabiyyin, sehingga menjadikan beliau lebih banyak bersyukur. Beliau beribadah sedemikian banyak, sedemikian rupa, dan beliau sedikit makan, dan beliau banyak berpuasa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menghabiskan malamnya untuk seluruhnya salat. Meskipun beliau menikah, beliau juga berpuasa dan berbuka, dan beliau menikahi wanita, dan beliau juga menyukai sesuatu yang disukai manusia. Tetapi beliau adalah hamba yang paling utama dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang terakhir,
yang diberikan oleh Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali di sini adalah kenikmatan itu harus menyebabkan bertambahnya rasa syukur. Kita ukur diri kita ya ikhwan, seperti apa rasa syukur yang sudah kita berikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hadis selanjutnya, al-khamis dalam bab ini, an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai beliau, Aisyah ummul mukminin, barakallahu fikum, annaha sesungguhnya Aisyah qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, jika memasuki asru ahyal laila, jika beliau memasuki 10 hari pada bulan Ramadan, maksudnya ketika beliau memasuki 10 hari di bulan-bulan Ramadan. Na'am barakallahu fikum. Wa aiqadha ahlahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, na'am barakallahu fikum, dan membangunkan keluarganya untuk bangun dari tidurnya. Jadi beliau membangunkan keluarganya, bahkan kadang-kadang beliau membangunkan seluruh orang yang ada pada kekuasaan beliau, termasuk itu orang-orang yang berkhidmat kepada beliau, utamanya istri-istri beliau. Wajadda wasaddal mi'jarah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kencang tali pinggang beliau, artinya beliau tidak mencampuri istrinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh membangunkan keluarganya untuk bangun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau juga mengikat kencang tali pinggang beliau, artinya beliau tidak mencampuri istrinya di malam-malam tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kuatnya ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukumnya mendatangi istri di malam 10 hari Ramadan, bagi yang tidak diiktikaf, dia tidak berdosa. Tetapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendatangi istrinya karena bentuk kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Pernah satu hari seorang yang bekerja jauh dari istrinya pulang. Kemudian beliau nelpon saya, Ustadz, saya tidak itikaf. Bolehkah malam hari ini saya mendatangi istri saya? Antum itikaf? Tidak. Oh, tidak itikaf. Kalau antum tidak itikaf, tidak apa-apa antum mendatangi istri antum. Karena dalam ayatnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid. Tayyib, barakallahu fikum. Hadis ini sahih, yang di atas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kandungan hadis ini yang pertama, salah satu bentuk kesungguhan adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beramal dan beribadah kepada Allah dengan amal yang saleh. Disunahkan untuk menghidupkan malam pada bulan Ramadan, ini faedah yang kedua, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebab terdapat keistimewaan khusus di dalamnya. Yang ketiga, siapa saja yang hendak beristihad dalam hal ibadah, maka ia harus membentengi dirinya dari hal-hal yang dapat menurunkan semangatnya, melemahkannya, atau memalingkan jiwanya dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, sebaik-baik salat yang dikerjakan oleh seorang hamba setelah salat fardu adalah salat yang dikerjakan pada malam hari, khususnya pada akhir malam. Jadi sebaik-baik ibadah ikhwanana fillah yang dikerjakan oleh seorang hamba setelah salat fardu adalah salat yang dikerjakan di malam hari. Ya, barakallahu fikum.
Semoga Allah anugerahkan pada kita kesungguhan dalam melaksanakan sholat malam, istiqomah, dan jika belum, mintalah kepada Allah pertolongan agar kita bisa sholat malam setiap malam atau di akhir-akhir malam yang dapat kita kerjakan. Faedah selanjutnya, seorang yang bijak adalah yang menjadikan kebaikan meliputi seluruh keluarganya. Jadi ikhwanana fillah, jangan antum beribadah untuk diri antum sendiri. Ya, terutama para ayah. Antum membiarkan anak antum bermain handphone bahkan sampai malam-malam larut. Sampai jam 12, sampai jam 2. Saya katakan berulang-ulang, handphone adalah musibah terbesar yang menghancurkan anak-anak kaum muslimin hari ini, zaman ini, jika tidak digunakan dengan baik. Jangan menjadikan handphone sebagai sarana yang menjerumuskan dirimu kepada nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan menjadikan anak dekat dan kenal dengan handphone mencenderungi dan candu. Saya mendengar ahli sunnati wal jamaah, nah barakallahu fikum, di mana-mana melonggarkan anak-anaknya bermain handphone. Bahkan saya mendengar anak-anak tersebut bermain game sampai jam 2 malam. Ayahnya tidur, kemudian setelah itu ayahnya bangun untuk sholat malam, baru anaknya berhenti main game. Ini musibah. Nah, musibah terbesar bagi seorang ayah adalah tidak ditakuti anak. Didikan yang disampaikan oleh bintu Syekh Ummu Abdillah bintu Syekh Al-Wadi'i Al-Madkhali Al-Wadi'i adalah takutkan anak kepada ayahnya, agar anak itu mempunyai rasa takut pada ayahnya dalam hal kebaikan. Jangan main handphone, cukup, berhenti, jangan diulang-ulang. Jangan ketika anak ribut, anak nangis, anak minta kita beri. Wahai para ibu, anak-anak antum ini akan terkikis kecerdasannya kalau bermain handphone. Saya ingatkan. Ittaqillah, jangan bermain handphone berlebih-lebihan. Ya, karena handphone adalah jalan manusia disesatkan dan dijerumuskan oleh syaitan. Apalagi suami istri yang tidak terbuka dengan handphonenya. Naam, menjadikan handphone mereka saling terkunci. Suami istri bisa saling selingkuh dalam keadaan mereka saling menatap. Tampaknya seperti saling mencintai. Belum lama ini saya ke Bandung. Saya mempunyai seorang teman di Bandung yang sangat baik pada kita. Ustadz, Fulan wa Alan bercerai. Saya kaget. Kenapa? Karena Fulanah tersebut mendatangi suatu acara reuni SMA yang ada di handphone. Kemudian di sana bertemu dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang lepas dalam pergaulan adalah mantannya. Sehingga orang tersebut, sahabat kita ini tajir ya akhi, kaya. Seorang suami yang sudah cukup sukses mengerjakan pekerjaan usaha konveksi, dan seorang wanita yang solihah yang menjadi seorang pemasaran konveksi. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya bercerai setelah punya anak dikarenakan kembali kepada mantannya. Bahasanya seperti itu. Mohon maaf kalau saya keliru. Hanya karena apa? Handphone awalnya. Jadi handphone bisa memecah belah laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Bagaimana dengan anak-anak sekarang yang setiap dibuka tontonan-tontonan yang mengajak kita berbiasa melihat tontonan-tontonan aurat, dan perbuatan-perbuatan kalaupun tidak aurat adalah perbuatan-perbuatan yang menipu. Hadisnya adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ali hafal hadis ini? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, kata Nabi SAW, maka berbuatlah sesukamu. Buatlah apa saja sesukamu. Niscaya itu bagian dari yang tidak malu.
Yang terakhir, seorang hamba berkewajiban untuk selalu memperhatikan keluarganya. Perhatikan keluargamu, ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Na'am, barakallahu fikum. Dengan cara menyuruh mereka beribadah, bersabar dalam menjalankannya, serta melindungi mereka dari neraka jahanam dengan cara tersebut. Hadis yang ke-100 dan hadis yang terakhir dalam pertemuan sesi hari ini. As-sadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi itu bedanya ya ikhwan. Kalau kita menyebutkan Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata. Tapi kalau kita menyatakan qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan kalau qala Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyun, seorang mukmin yang kuat, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, meskipun seluruh muslim itu adalah baik. Catat ya, wa fi kulli khair. Artinya al-mu'minun qawiyun, seorang mukmin yang baik. Naam, al-mu'minun qawiyun, seorang mukmin yang kuat. Khairun wa ahabbu ilallah, adalah baik dan Allah cintai, minal mu'minin dhaif, daripada mukmin yang lemah. Tetapi masih ada tambahannya, wa fi kulli khair, meskipun seluruh mukmin itu hukum asalnya adalah baik. Baik itu mukmin yang kuat fisiknya, ekonominya dan keluarganya, maupun muslim atau mukmin yang lemah ekonominya, keluarganya dan fisiknya, itu semua baik. Wa fi kulli khair, tetapi seluruh muslim itu jangan salah, mereka dalam keadaan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ikhris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian pada apa yang bermanfaat, membawa manfaat pada kalian. Wasta'in billahi wala ta'jis, dan memintalah tolong kalian kepada Allah, janganlah kalian lemah, jangan bermalas-malasan. Ini hadis yang sangat istimewa ya ikhwan. Kalau di pesantren ini wajib hafal, karena ini membawa banyak semangat hidup bagi kita. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis, jangan bermalas-malasan. Na'am, barakallahu fikum. Wa in asabaka syai'un, jika menimpa kepadamu musibah sesuatu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fakultu kana kada wa kada. Jika menimpa sesuatu, na'am barakallahu fikum, kepadamu musibah, maka jangan kamu katakan, andai saja aku tadi berbuat begini, niscaya jadinya begini, atau tidak jadi seperti itu. Jangan. Keluar rumah, mau keluar rumah nih, ada burung terbang ke kanan, enggak jadi berangkat. Atau sebaliknya, mau keluar rumah ada burung terbang ke kiri, enggak jadi keluar rumah. Nah, ini enggak boleh. Jadi kalau menimpamu suatu musibah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fakultu kana kada wa kada, walakin kul, tetapi katakanlah jika musibah menimpamu itu adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala.
Naam. Fa inna law taftahu amala syaitan. Jika menimpamu sesuatu, janganlah kalian katakan, aduh seandainya tadi aku begini, pasti tidak terjadi yang seperti ini. Enggak boleh. Wahai bunda di belakang para ummahat, duh mau nih goreng ikan asinnya enggak pakai ngobrol kan enggak begini, enggak boleh. Ya sudah, katakan saja qadarullahu wa ma syafa'ala. Ya. Tidak boleh mengeluh. Apa yang telah Allah tetapkan, itulah yang kita syukuri, itu yang kita nikmati, itu yang kita jalani. Jangan kita mengeluh. Naam. Walakin akan tetapi jika terjadi musibah kepadamu, kul katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Segala sesuatu telah diberikan ketetapannya dari apa-apa yang Allah kehendaki atasnya. Sesungguhnya, na'am barakallahu fikum, kalau kita mengandai-andai, itu akan membuka jalan perbuatan bagi masuknya syaitan. Hada hadisun sahih rawahu Imam Muslim. Kata yang asing adalah al-qawiyun. Qawi di situ bermakna kuat. Wa fi kulli khair artinya pada keduanya terdapat kebaikan karena keduanya sama-sama memiliki dasar iman. Antum muslim mukmin, lemah ekonomimu. Rumah belum bayar PLN. Kawan kita kaya raya, suka bersedekah. Berarti yang sedekah bersedekah baik. Berarti yang miskin, papa tidak punya harta juga baik. Wa fi kulli khair, akan tetapi jika seorang mukmin itu kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, kuat di keluarganya memberikan bimbingan yang baik. Nah, ini lebih Allah sukai. Sepanjang kuatnya, sepanjang hartanya, sepanjang jasadnya digunakan untuk berjalan di jalan Allah tabaraka wa taala. Tapi ingat, wa fi kulli khair, seluruh muslim itu baik. Ya, tidak boleh kita menganggap si miskin menjadi tidak baik. Baik. Selanjutnya, hadis ini mempunyai kandungan, di antaranya adalah adanya perbedaan di antara orang-orang yang beriman dan dalam keimanan mereka, meskipun mereka sama memiliki dasar keimanan tersebut. Jadi iman itu berbeda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang kedua, iman itu ucapan dan perbuatan yang dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang ketiga, orang mukmin wajib bersungguh-sungguh menggiatkan dirinya agar sampai kepada derajat orang-orang mukmin yang kuat lagi sempurna. Jadi meskipun kita miskin harta ya ikhwan, berusahalah kita untuk mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai kesungguh-sungguhan yang kuat. Sebagaimana hadis Nabi, laisal gina an kasratil ardi walakinal gina gina nafsi. Ya, Abu Ali, bukan orang yang dikatakan kaya itu kaya harta. Nah, akan tetapi orang yang dinamakan kuat itu adalah kuat jiwanya, kuat imannya. Selanjutnya, perintah untuk menyatukan kekuatan iman dengan kekuatan jasad. Jadi olahraga ya. Naam, Abu Fauzan ajak kami olahraga supaya kita tidak lemah. Supaya mukmin itu bertambah usia meskipun semakin tua tetapi energik ya. Tidak lemah, tidak mengeluh aja. Tidak sakit-sakitan aja, tidak flu-flu aja. Nah, ayo kita olahraga. Kemana kita olahraga? Kita jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore. Nah, jangan terlalu berat olahraganya. Yang penting menggerakkan badan, menggerakkan tubuh. Kemudian selanjutnya perintah untuk menyatukan kekuatan iman dan kekuatan jasad. Nah, ini harus antum pegang nih Fauzan nih. Harus antum ajak ikhwan-ikhwan untuk menguatkan iman dan menguatkan jasad. Maka dalam Islam itu ada namanya riyadhah, yaitu olahraga. Barakallahu fikum. Ini tidak semuanya Ustaz baca ya.
Seorang hamba wajib berusaha keras mengerjakan apa yang memberikan manfaat kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan imannya. Jadi dia harus mencari kekuatan iman. Ya, Abu Hurairah cari kekuatan iman dengan duduk bersama orang-orang yang mengajak beriman. Seperti itu. Ya, antum lagi lemah misalnya. Pak Iqbal nih lagi lemah. Lagi futur. Itu pasti ada futurnya. Cari kawan yang kuat imannya. Datang ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Masya Allah ya. Kemarin kajiannya tentang kita nggak boleh lemah. Antum dah hafal belum Bu Hafal di situ? Hafal. Iya, setorkan ke saya. Well, antum setor. Al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair. Oh, jadi seluruh muslim itu baik pada dasarnya. Gitu. Coba antum yang store. Thayyib, ana store. Ikhris alama yang fa'uka wasta'in billahi wala ta'jis. Boleh menghafal ini sambil jualan, Abu Azam. Ya. Abu Azam, boleh. Nah, kemudian nanti ketemu Ustadz, setor hadisnya. Hadis apa? Nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa dilupakan manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Jadi yang dipegang itu jangan sotel aja. Ya, yang dipegang itu harus kitab juga. Pegang kitab tuh. Jadi jangan gaya-gaya hari ini semangat, besok simpen. Kitab kundi toh, kitab pusing ingin di. Allah la haula wala quwata illa billah. Sotele diletakkan dulu. Para umahat sambil goreng pisang, sambil goreng ikan asin, sambil baca hadis. Naam. Hadis-hadis yang jangan hanya menghantam suami aja. Nanti hadis yang dipilihkan adalah, hei suamiku, ada apa sayang? Al mu'minun qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Tahu enggak kamu tuh? Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ini rumah dari dulu enggak ganti-ganti. Jangan ya. Motor dari dulu ini aja sampai anaknya nulis motornya itu karena enggak ada mereknya sampai ditulis Soul, ya kan? Karena enggak ada merek gitu ya. Anaknya pun bisa menulis merek di motornya itu. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak apa-apa ikhwan, berbangga dan bersyukurlah sebab kaum muslimin di mana-mana memang diuji dengan harta. Kemudian selanjutnya kita harus menyesali hal-hal yang telah berlalu dan tidak pernah kembali. La'allaka sababan aidun, seandainya masa muda itu akan kembali, niscaya kamu enggak di sini. Kalau masa muda itu kembali, kamu enggak di sini. Kamu susah payah mencari uang untuk enggak nikah dulu, tapi berangkat ke Saudi. Betul ya? Belajar dulu di Saudi, ya kan? Atau haji dulu, tetapi tidak. Allah telah menakdirkan ketetapannya. Antum menikah, antum jatuh ke dalam berbagai macam gelimangan yang tidak baik itu, kemudian antum berkenalan dengan seseorang, kemudian antum masuk kepada dakwah, kemudian antum mengenal sunnah, kemudian antum baru menyesali. Itulah ketetapan takdir. Kita enggak boleh seandainya dulu aku bisa diterima di Jamiah Islamiyah, enggak boleh. Nah, maka kita harus menjadi orang yang menetapi takdir ini dengan sabar, enggak usah mengeluh ya. Iman kepada takdir, baik takdir itu buruk maupun takdir itu baik, dan bahwasanya apa yang sudah menjadi kehendak Allah, maka tidak ada yang dapat membatalkan keputusannya dan tidak ada pula yang dapat menolak ketetapannya. Dalam hadis yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa ketetapan takdir itu telah ditulis. Naam. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun. Telah ditetapkan padanya rezekinya, ajalnya. Kemudian dia nanti menjadi orang sengsara maupun menjadi orang bahagia, artinya masuk surga atau masuk neraka, udah ditetapkan. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, wajafatis suhuf, dan telah ditutup lembaran-lembaran kertas. Artinya apa? Antum tinggal menjalani ketetapan takdirmu, bersabar, ikhlas, berdoa,
perbaiki hari-harimu, tingkatkan amal-amal ibadahmu. Wal kalimatun thayyibatun sedekah, ucapkan ucapan yang baik, karena itu adalah sedekah. Dan senyum kepada saudaranya adalah sedekah yang paling mudah, paling ringan, dan tidak memerlukan biaya. Ya Ali, antum bersabar dalam keadaan susah, bersyukur dalam keadaan senang. Antum memberi sesuatu, saya itu sangat salut sama seseorang yang senantiasa istiqomah dalam amalannya meskipun itu sedikit. Jadi Allah tidak melihat besarnya atau banyaknya, tetapi Allah melihat pada hati kita dan perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, merahmati kita, mengumpulkan kita di jannah, dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang sedikit ilmunya ini pun bermanfaat bagi manusia. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala tidak melihat kita dalam banyaknya hafalan kita, tetapi Allah melihat sejauh mana kita bersyukur, taat kepadanya, dan takutnya kita kepada Allah Rabb Jalla wa ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.